Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini materinya adalah tentang persamaan parametrik dan koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, yang pertama adalah persamaan parametrik. Kita mulai dari definisi dulu. Di sini, misalkan terdapat suatu partikel yang bergerak sepanjang suatu kurva C dalam bidang XY. Bidang XY ini maksudnya adalah bidang kartesius atau koordinat kartesius. Gambar 5.1. Koordinat X dan koordinat Y dari partikel tersebut adalah fungsi waktu, yaitu X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Nah, jadi persamaan parametrik itu sebenarnya adalah dua persamaan X dan Y yang masing-masing itu dinyatakan dalam fungsi T. Apa itu T? T itu adalah parametriknya. Parametrik atau dalam hal ini bisa disebut sebagai variabel tambahan atau variabel independen, ya, variabel bebas. Jadi nilai X dan Y itu nanti bergantung dengan T-nya. Kalau T-nya misalkan 0, berarti X-nya itu sama dengan F0. Kalau T-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan G0. Jadi gampangannya kayak gini. Kita punya di sini itu X sama dengan Ft dan Y itu sama dengan Gt. Jadi fungsi X dan Y ini tidak berkaitan secara langsung. Jadi masing-masing itu bergantung dari variabel parametriknya atau variabel tambahan yaitu variabel T. Nah, kalau T-nya sama dengan 0, nanti akan diperoleh nilai X itu sama dengan F0 dan Y-nya itu sama dengan G0. Kalau misalkan T sama dengan 1, maka kita peroleh X itu sama dengan F1 dan Y itu sama dengan G1. Kalau T-nya sama dengan misalkan min 5, otomatis X itu sama dengan F min 5 dan Y-nya sama dengan G min 5. Saya punya contoh, kita langsung masuk ke dalam soal. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Saya punya suatu fungsi, katakanlah ft, bukan ft ya, tapi x sama dengan, yaitu x sama dengan 2t min 1. Nah, perhatikan di sini, x-nya itu adalah suatu fungsi dalam t, yang dinyatakan dalam variabel t. Misalkan saya punya fungsi x sama dengan 2t min 1, lalu y sama dengan t plus 1, ya. Untuk T-nya misalkan kita kasih batas nih dari 1 sampai berapa ya? Sampai 3 lah misalkan. Nah, gambarkan persamaan atau kurva parametriknya. Dari persamaan parametrik X sama dengan 2T min 1, Y sama dengan T plus 1, di mana T-nya itu terbatas dari 1 sampai 3. Nah, cara menggambar kurvanya itu adalah kita tinggal menginputkan nilai T yang ada, yaitu dari 1 sampai 3, untuk kemudian kita masukin ke dalam persamaan X dan Y-nya. Jadi yang pertama misalkan untuk T sama dengan 1, maka nanti diperoleh X sama dengan 2 dikali 1 min 1, yaitu hasilnya 1. Sedangkan Y-nya sama dengan T plus 1. T-nya 1 berarti kan 1 ditambah 1. Jadinya 2. Nah, kemudian untuk T sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2T min 1. T-nya 2 berarti 2 dikali 2 min 1. Yaitu 2 kali 2, 4 min 1 sama dengan 3. Y-nya sama dengan T plus 1. T-nya 2 berarti 2 plus 1. Sama dengan 3. Nah, kemudian untuk T sama dengan 3, T sama dengan 3 ini merupakan batas yang terakhir ya dari soal yang saya contohkan ini. Maka dari sini berlaku X-nya adalah 2T min 1 berarti 2 dikali 3 dikurangi 1, yaitu 5. Y-nya berarti T
T plus 1. T-nya 3, berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Titik yang pertama adalah 1,2, yang kedua 3,3, yang ketiga 5,4. Nah, dari ketiga titik ini yang sudah didapatkan, kita tinggal menggambar kurvanya, yaitu kurva parametrik. Kurva yang dihasilkan dari persamaan parametrik. Misalkan gambarnya seperti ini. Yang pertama adalah 1,2. Misalkan 1 di sini, 2 ya. Berarti di sini. Lalu 3,3. Dan di sini 3. Misalkan di sini. Lalu 5,4. 5,4 di sini. Nah, berarti kurvanya nanti berbentuk seperti ini. Ini kurvanya agak sedikit melengkung. Nah, jadi intinya adalah persamaan parametrik, terutama di materi-materi awal, itu membahas tentang bagaimana cara menggambar kurva parametrik atau membuat sketsa dari suatu persamaan parametrik. Gitu ya, Farhan ya. Oke, Mas. Nah, kalau di sini, ahli fisika dan insinyur menyebutnya persamaan gerak dari sebuah partikel dan kurva C adalah trayektori dari partikel ya. Trayektori berarti jalurnya atau path-nya atau lintasan. Jadi dalam suatu kurva parametrik yang dicontohkan gambar 5,1 ini, kurvanya itu selalu punya yang namanya titik awal. Titik awal tuh titik di mana dia bermula di sini ya, di pangkalnya sampai dengan titik akhir, titik di mana dia itu selesai di sini. Dan dalam kurva parametrik itu ada yang namanya arah. Arah itu dimulai dari titik awal sampai dengan titik akhir. Dia akan terus ke atas ya. Dari sini ada panahnya di sini. Panah ini menggambarkan arah. Dia ke atas, kemudian ke kiri, lalu ke kanan, lalu ke atas lagi. Nah, ujung di sini itu merupakan titik akhir, dan yang paling kiri ini adalah titik awal. Nah, apa itu titik awal, titik akhir? Itu bergantung dari T-nya, T yang dibatasi. Kalau pada contoh soal yang barusan saya berikan, T-nya itu kan 1 sampai 3. Berarti titik awalnya itu ketika T-nya sama dengan 1. Berarti titik awalnya itu pada saat T sama dengan 1, yaitu batas yang paling kiri, yang paling awal. Sedangkan titik akhirnya itu berarti pada saat T-nya sama dengan 3, yaitu batas yang paling kanan. Oke, coba kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada contoh 5,1.1. Sketsalah trayektori pada selang waktu 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4 dari partikel yang bergerak dalam bidang XY, ya, ini bidang Kartesius, dengan persamaan gerak X sama dengan setengah T pangkat 3 min 6T, Y sama dengan setengah T kuadrat. Nah, di sini punya batas T-nya, yaitu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 4. Berarti kita harus mencari nilai T sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita harus hitung ya. Yang pertama adalah untuk T sama dengan 1. Oke, di sebelah sini aja. T sama dengan 1. Nah, ini kita inputkan ke X dan Y. Berarti nilai X-nya itu sama dengan setengah dikali 1 pangkat 3. Berarti setengah dikurangi 6 dikali 1, yaitu 6. Nah, ini hasilnya adalah min 5,5 atau min 11/2. Ya, min 5,5 lah. Min 5,5. Kemudian, Y-nya itu adalah setengah T kuadrat. Ketika T-nya sama dengan 1, oh ini dari 0 dulu ya. Sorry, T-nya itu bukan dari 1, tapi dimulai dari 0.
Nah, T-nya dimulai dari 0, berarti yang pertama adalah X itu sama dengan, nah, T sama dengan 0 kita masukin ke dalam persamaan X sama dengan setengah T pangkat 3 min 6T. Otomatis jelas, X-nya ini jelas 0, begitu pula dengan Y. Y-nya juga 0 ya ketika T-nya sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapatkan titik 0,0. Kemudian untuk T sama dengan 1, berarti dimasukin ke sini, X sama dengan T-nya diganti dengan 1, setengah 1 pangkat 3 itu setengah, dikurangi 6 kali 1 itu 6. Ini sama dengan min 5,5 yang tadi ya. Atau min 11/2. Lalu Y-nya itu sama dengan setengah dikali T kuadrat. Setengah dikali 1, ya setengah dong. Atau 0,5. Kemudian untuk P sama dengan 2. Nah, kita peroleh X-nya sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 2. 2 pangkat 3 itu 8, dibagi 2 itu 4. Dikurangi 6 kali 2, 12. Berarti sama dengan min 8. Y-nya itu sama dengan setengah T kuadrat. T-nya sama dengan 2, berarti setengah dikali 2 kuadrat, yaitu 2. Nah, kemudian untuk T sama dengan 3, berarti X-nya itu sama dengan setengah dikali 3 pangkat 3, ya. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dibagi 2, itu kurang lebih 13,5 ya. 13,5. 27 bagi 2. Ya, 13,5 dikurangi 6 kali 3, 18. Dikurangi 18. Ini jawabannya sekitar min 4,5. Nah, lalu Y-nya sama dengan 3 kuadrat dibagi 2. 9 dibagi 2 itu 4,5. Nah, yang terakhir itu adalah titik ujungnya atau titik akhirnya, yaitu T sama dengan 4. Yaitu ketika T sama dengan 4, maka X-nya menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Dibagi 2, 32. Dikurangi 6 kali 4, 24. Sama dengan 8. Y-nya itu sama dengan setengah 4 kuadrat. Setengah dikali 4 dikuadratkan. Berarti setengah dikali 16 sama dengan 8. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Titik yang pertama di sini itu adalah 0,0, lalu min 5,5, 0,5, lalu min 8,2, lalu min 4,5, 4,5, kemudian 8,8. Nah, inilah nanti yang harus kita sketsa grafiknya atau kurvanya. Coba saya contohkan di sini. Yang pertama itu adalah 0,0, tentu ada di titik sini 0,0. Lalu titiknya, oh ini kita misalkan saja ya, biar nanti gambarnya rapi. Di sini tuh 1, 2, 3, 4, kemudian 5, itu sampai 8 nanti. 6, 7, 8. Nah, yang sebelah kiri pun juga sampai min 8, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Lalu untuk Y-nya itu juga sampai 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini. Nah, titik yang pertama itu adalah titik 0,0 di sini. Titik yang kedua ketika T-nya sama dengan 1 itu min 5,5. Min 5,5 itu di sini. 0,5. Oh, berarti di sini nanti. Nah,
Berarti di sini nanti. Kemudian min 8,2. Min 8,2. 2 itu kan di sini. Min 8,2 itu ada di sini. Kemudian min 4,5, 4,5. Min 4,5, 4,5 ke atas. Di sini. Lalu 8,8. 8,8 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis ya, atau ya kita gambarkan lah kurang lebih, oh sorry, gambarnya itu seperti ini. Jadi dari masing-masing titik yang sudah kita dapatkan, kita bisa menarik sebuah garis. Ini pasti grafiknya berbentuk melengkung. Nah, di bagian sinilah merupakan titik awal dan di bagian sinilah titik akhirnya. Di mana arahnya itu selalu dari titik awal ya ke titik akhir. Jadi awalnya ke kiri, kemudian dia ke kanan. Nah, kurang lebih beginilah sketsa trayektori pada selang waktu 0 kurang lebih sama dengan T kurang lebih sama dengan 4 dari partikel yang bergerak dalam bidang XY dengan persamaan gerak berikut ini. Nah, coba kita cek di bagian bawah apakah ada pembahasannya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi dari nilai T tadi yang dibatasi dari 0 sampai 4, itu kita cari tahu masing-masing nilainya. Kita inputkan ke X di sini dan Y di sini. Untuk T sama dengan 0, didapat X-nya juga 0, Y-nya juga 0. Untuk T-nya sama dengan 1, didapat X sama dengan min 5,5 atau min 11/2, Y-nya sama dengan setengah. Begitu seterusnya untuk T sama dengan 2, 3 sampai 4. Diperoleh masing-masing nilai X-nya dan Y-nya. Nah, kurvanya itu berbentuk seperti ini yang sudah saya jelaskan barusan. Dimulai dari T di sini, ini merupakan titik awal. Kurvanya ke kiri dulu, baru setelah itu ke kanan ke arah atas sampai di sini yang disebut sebagai titik akhirnya. Ya, kira-kira begitu. Coba kita cek di bawah. Penyelesaian. Trayektori yang dimaksud ditunjukkan dalam gambar 5.2 yang diperoleh dengan menghitung koordinat X. Oke, gambarnya di atas tadi. Yang dihitung menggunakan menghitung koordinat X dan koordinat Y dari partikel dengan nilai 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk memudahkan perhitungan, diambil nilai T yang merupakan bilangan bulat. Nah, ini ya. Jadi T-nya itu kan dari 0 sampai dengan 4. Jadi untuk memudahkan dalam perhitungan, kita ambil bilangan bulat, yaitu bilangan 0, bilangan 1, 2, 3, dan 4. Untuk memudahkan perhitungan, diambil T yang merupakan bilangan bulat. Nah, hasilnya ditunjukkan pada tabel 5.1 di sini yang tadi kita bahas. Selanjutnya tinggal diplotkan titik-titik X, Y dan hubungkan titik-titik yang berurutan tersebut dengan suatu kurva mulus. Tanda panah pada kurva itu menunjukkan arah gerak ya. Jadi tanda panahnya semakin ke kiri di sini, dia ke atas, lalu ke kanan, ke atas. Dari titik awalnya di sini tadi sampai dengan titik akhirnya. Titik awal itu berarti ketika T-nya dimulai dari 0, titik awal berarti ketika T-nya itu sama dengan 4. Nah, konsep ahli fisika mengenai persamaan gerak telah digunakan oleh matematikawan untuk menjelaskan kurva dalam bidang XY menggunakan sepasang persamaan. Coba kita ke bawah dulu.
Nah, menggunakan persamaan X sama dengan XT, Y sama dengan YT, yang menyatakan koordinat X, Y dari suatu titik pada suatu kurva sebagai fungsi dari peubah bantu T. Nah, jadi T itu merupakan parameter ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, peubah T itu disebut sebagai parameter. Ini kata kuncinya nih. Jadi T itu adalah parameter atau variabel tambahan atau peubah bantu. Dan persamaan tersebut, persamaan X dan Y ini, itu dinamakan sebagai persamaan parametrik untuk kurva. Persamaan T tidak hanya mewakili waktu, tetapi juga dapat dipandang sebagai peubah bebas ya atau variabel independen yang saya jelaskan tadi, yang bergerak pada suatu selang bilangan real. Apabila tidak ada batasan secara eksplisit pada T atau yang diimplikasikan oleh persamaan-persamaan, dapat dipahami bahwa T bergerak antara min tak hingga dan plus tak hingga. Ya, jadi kalau T-nya misalkan seperti ini, dia tidak dibatasi oleh suatu bilangan, berarti T-nya itu bergerak dari nilai yang paling kecil, yaitu nilai min tak hingga, sampai dengan nilai yang paling besar, yaitu positif tak hingga. Nah, untuk menyatakan bahwa T dibatasi pada suatu selang A, B, maka dituliskan seperti ini. Kalau misalkan dia dibatasi oleh selang 1,3, maka bisa ditulis sebagai 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3 ya. Ini dua hal yang sama. Meskipun penulisannya berbeda, tapi maknanya itu sama. Oke, coba kita ke bawah. Dalam persamaan parametrik ini telah digunakan cara umum untuk menuliskan persamaan-persamaan sebagai X sama dengan XT dan Y sama dengan YT daripada X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Nah, jadi bentuk umumnya atau secara umum telah digunakan cara penulisan persamaan parametriknya itu pakai yang ini. X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam dan menggunakan sedikit huruf yang berbeda ya. Jadi menggunakan atau mengurangi perbedaan huruf. Jadi biar gampang dalam penulisan huruf. Bila mana notasi ini digunakan turunan dari X dan Y terhadap T, bisa dinotasikan sebagai X aksen T dan Y aksen T. Perlu dicatat bahwa bukanlah keharusan menggunakan T untuk parameter, huruf lain yang tidak digunakan dapat dipakai untuk tujuan tertentu. Ya, jadi memang tidak terbatas hanya pada T untuk penulisan parameter ya. Cuman yang emang paling umum dan paling sering digunakan itu adalah parameter T. Coba kita bahas di sini ada contoh 5.12. Suatu lingkaran dengan jari-jari A berpusat pada titik asal dapat disajikan dengan persamaan parametrik. X sama dengan A cos theta, Y sama dengan A sin theta, dengan tetanya dibatasi dari 0 sampai 2pi. Nah, theta ini adalah suatu sudut ya. Jadi 0 ini artinya 0 derajat, 2pi ini artinya 2 dikali 180 derajat. Karena pi itu 180 derajat, maka sama dengan 360 derajat. Yang dalam hal ini, parameter theta dapat dipandang sebagai sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif ke jari-jari OP dari titik asal ke suatu apa tuh? Jadi intinya, kalau kita menggambarkan suatu persamaan lingkaran ya pada soal di sini, kita misalkan punya suatu seperti ini ya, saya gambarkan. Nah, seperti ini.
Nah, lingkaran itu adalah gambar yang dimulai dengan berlawanan arah jarum jam dari kuadran pertama di sini, kemudian ke kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kalau kita gambarkan secara trayektorinya atau secara lintasannya itu bergerak seperti ini. Jadi dia akan bergerak ke sini ya, berlawanan arah jarum jam. Di mana titik awalnya itu sama dengan titik akhirnya, yaitu ada di sini. Ini titik awal, itu sama dengan titik akhirnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Lalu gimana jari-jarinya? Nah, jari-jari itu bisa kita lihat dari X sama dengan A cos theta. Di sini ada A. Sedangkan Y sama dengan A sin theta. Di sini ada A. Inilah yang dimaksud dengan jari-jarinya. A itu adalah jari-jarinya. Berarti jari-jarinya ini adalah A. Jari-jari dari lingkaran ya. Coba kita cek aja di bawah pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada lingkaran seperti ini yang arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kita punya jari-jari di sini ya, jari-jarinya tuh A di sini. A. Kemudian di sini kita punya titik Px0, Y0. X0 itu adalah di sini ya, panjang dari sini ke sini X0. Y0 itu berarti panjang dari sini ke atas Y0, PY0. Dan ini adalah persamaan lingkaran yang tadi, yang dimaksud tadi. Coba kita ke bawah. Nah, titik pada lingkaran dengan koordinat Px0, Y0 yang di atas, gambar yang di atas tadi. Nah, yang ini ya, Px0, Y0. Untuk theta itu bergerak dari 0 ke 2pi. 0 itu bermula di sini, kemudian ke atas bergerak berlawanan arah jarum jam. Terus dia memutar sampai akhirnya ketemu lagi dengan titik awalnya. Jadi arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, titik P itu membuat satu putaran penuh berlawanan arah jarum jam. Dengan mengubah selang tempat parameter theta bergerak, bagian lain dari lingkaran dapat diperoleh sebagai contoh. X sama dengan A cos theta, Y sama dengan A sin theta. Nah, kalau tadi tetanya itu dibatasi dari 0 sampai 2pi, sekarang dibatasi hanya dari 0 sampai pi. Nah, kalau dibatasi tetanya, berarti nanti gambarnya pun juga akan berubah. Seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Nanti akan menjadi gambar setengah lingkaran yang bermula dari sini, kemudian ke atas sini, dan ke sini. Nah, jadi gambarnya itu hanya setengah lingkaran. Karena petanya atau sudutnya itu dibatasi hanya sampai pi. Pi itu 180 derajat yang ada di kuadran kedua. Ya, jadi gambarnya itu hanya setengah lingkaran kurang lebih seperti ini. Nah, itu bedanya ketika batasnya ini kita ganti yang awalnya sampai 2pi di sini, kemudian diganti hanya sampai pi. Kalau sampai 2pi, dia akan membentuk satu lingkaran penuh, tetapi ketika sampai pi, itu hanya membentuk setengah lingkaran saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti yang tadi ya, dari sini kemudian ke atas sampai dengan di sini. Ini gambar setengah lingkaran dengan titiknya ya. Kita tahu jari-jarinya tadi adalah A, maka titiknya di sini A, 0, yang di sini 0, A, dan yang di sini tuh min A, 0. Karena di sebelah kiri dari sumbu Y itu X-nya pasti negatif. Jadi min A, 0.
Ini gambar 5.4. Oke, coba kita ke bawah lagi. Orientasi kurva parametrik. Dalam contoh sebelumnya, lingkaran digambarkan berlawanan arah jarum jam untuk parameter theta bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan parametrik 5.1 itu mempunyai orientasi berlawanan arah jarum jam pada lingkaran. Ya, jadi orientasinya itu berlawanan arah jarum jam pada lingkaran. Secara umum, jika sebuah kurva disajikan dengan persamaan parametrik dan jika suatu syarat tertentu ditentukan pada persamaan tersebut untuk memastikan bahwa kurva dilacak secara kontinu dan dalam suatu arah tertentu saat parameter bertambah, maka hal ini dinamakan arah pertambahan parameter. Arah pertambahan parameter atau kadangkala disebut orientasi kurva yang ditentukan oleh persamaan-persamaan. Nah, sebagaimana contoh pada gambar yang tadi, 5.3 dan 5.4. Orientasi dapat ditunjukkan oleh tanda panah pada kurva. Nah, perlu dicatat bahwa orientasi suatu kurva ditentukan oleh persamaan parametrik dan bahwa persamaan parametrik yang berbeda dapat menghasilkan orientasi yang berbeda untuk kurva yang sama ya. Sebagai contoh, persamaan parametrik berikut. Nah, di sini ada contoh X sama dengan A cos theta sama dengan A cos min theta. Y sama dengan min A sin theta sama dengan A sin min theta. Nah, kenapa berlaku seperti ini? Di sini untuk X itu cos theta sama dengan cos min theta. Ya. Kenapa? Karena cosinus ya dalam suatu trigonometri itu merupakan fungsi genap. Jadi fungsi genap itu adalah fungsi yang ketika fx itu sama dengan f min x. Atau cos theta di sini sama dengan cos min theta. Berarti cos theta ini adalah fungsi genap. Untuk y di sini ada min ya, min a sin theta sama dengan a sin min theta. Nah, minnya ini di dalam, kemudian ada di luar. Nah, kalau seperti ini, itu artinya dia fungsi ganjil dalam aljabar ya. Jadi kalau kita punya f min fx sama dengan f min x, ini adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil, contohnya di sini adalah fungsi sinus. Kemudian untuk ini, fx sama dengan f min x itu adalah contoh untuk fungsi genap. Contohnya adalah cosinus ya. Ini hanya contoh aja untuk menjelaskan kenapa sih cos theta di sini sama dengan cos min theta. Dan kenapa di sini min a sin theta itu sama dengan a sin min theta. Karena itu berkaitan dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang menyajikan lingkaran yang berjari-jari A berpusat di titik asal dengan orientasi searah jarum jam seperti terlihat dalam gambar 5.5. Gambar 5.5 di sini. Jadi X sama dengan A cos min theta, Y sama dengan A sin min theta. Ya, jadi ini gambarnya itu sekarang searah nih dengan jarum jam. Kenapa? Karena kurvanya A cos min theta, Y-nya sama dengan A sin min theta. Ini bisa kita ubah seperti yang diketahui tadi bahwa cos min theta ini merupakan fungsi genap sehingga menjadi X sama dengan A cos theta, sedangkan Y sama dengan A sin min theta, sinus itu merupakan fungsi ganjil, berarti bisa kita ganti dengan min A sin theta. Nah, gambar ini kalau kita kemudian bikin lingkarannya, maka nanti akan berubah orientasinya. Orientasinya yang semula berlawanan dengan arah jarum jam, sekarang menjadi searah jarum jam.
Ya, ini contoh untuk gambar 5.5. Jadi, dibedakan antara suatu kurva yang merupakan himpunan titik-titik dan suatu kurva parametrik yang merupakan himpunan titik-titik yang ditelusuri dengan cara tertentu oleh persamaan parametrik. Kita lanjut untuk yang di bawah. Tidak semua persamaan parametrik menghasilkan kurva dengan orientasi. Dengan tidak adanya syarat yang membatasi, kurva tersebut bisa jadi ditelusuri secara tidak kontinu dengan titik xt, yt. Berputar tidak teratur atau mungkin dengan titik yang bergerak maju mundur sepanjang kurva dan gagal menentukan suatu arah yang pasti. Dalam bahasan berikutnya akan dijelaskan batasan yang dapat menghilangkan perilaku tak tentu semacam itu dan menghasilkan kurva dengan orientasi. Oke, langsung kita masuk ke dalam contoh 5.1, 5.1.3. Misalkan M menyatakan kemiringan garis singgung pada parabola Y sama dengan X kuadrat di sebarang titik X, Y. Dapatkan persamaan-persamaan parametrik untuk parabola dalam suku parameter M dan tentukan orientasi pada parabola oleh persamaan-persamaan parametrik tersebut. Nah, jadi M ini adalah gradien ya, atau kemiringan garis. Kemiringan garis singgung pada parabola Y sama dengan X kuadrat di sembarang titik X, Y. Penyelesaiannya adalah di sini, pada permasalahan ini, X dan Y itu dinyatakan dalam suku-suku M sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita belajar di SMA, itu kita sudah mengetahui bahwa gradien itu bisa diperoleh dari turunan pertama dari suatu fungsi kuadrat. Jadi di sini ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat, berarti kemiringan garis singgungnya atau gradiennya itu bisa diperoleh dari turunannya. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Berarti sama dengan 2X. M sama dengan 2X. Sehingga diperoleh persamaan-persamaan parametrik. X sama dengan setengah M. Dapat dari mana nih X sama dengan setengah M? Tinggal diubah ya. Jadi yang tadi kita mendapatkan nilai M sama dengan 2X, M sama dengan 2X. Sekarang kita ubah nih, yaitu M dibagi 2 sama dengan X, atau X sama dengan setengah M. Kemudian Y sama dengan seperempat M kuadrat. Dapat dari mana nih? Dapat dari ini. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. X-nya yaitu setengah M. Berarti kita ganti X dengan setengah M, kemudian dikuadratkan. Maka menjadi 1/4 M kuadrat ya. Jadi inilah persamaan parametriknya, yaitu X sama dengan setengah M dan Y sama dengan 1/4 M kuadrat. Arah pertambahan parameter ditunjukkan oleh gambar 5.6. Diperoleh dengan memperhatikan bahwa X bertambah saat M bertambah. Sebab X sama dengan setengah M. Ya jelas dong. Kalau M-nya bertambah, maka jelas X-nya pun juga bertambah ya. Grafik dibuat dengan menggunakan beberapa nilai M yang berbeda yang kemudian menghasilkan nilai X dan Y seperti tabel yang tadi ya. Tabel 5.2. Coba kita ke bawah. Oh, yang ini. Di sini ada mengeliminasi parameter. Kadang-kadang, suatu kurva yang diberikan secara parametrik dapat dikenali dengan cara mengeliminasi parameternya. Cara berikut mengilustrasikan hal ini. Nah, ini gambar yang tadi ya, yaitu pakai gradien. Ketika M-nya sama dengan min 2, berarti X-nya yang ini. Sorry. Jadi tadi kita peroleh X sama dengan setengah M. Kemudian Y-nya itu sama dengan 1/4 M kuadrat. Nah, ketika M-nya itu sama dengan min 2, maka kita dapatkan X itu sama dengan min 1
dan Y-nya sama dengan 1. Ketika M-nya itu min 1, dimasukin ke sini, maka X-nya min setengah, Y-nya itu seperempat. Dan begitu seterusnya untuk M sama dengan 0, 1, dan 2 nanti akan didapatkan nilai X dan Y-nya. Lalu kita bisa menggambarkan langsung ke bidang XY seperti gambar yang di kanan ini ya. Di sini titik awalnya, ini titik mula atau titik awal, lalu kemudian yang paling kanan ini adalah titik akhirnya. Nah, titik mula ini berarti ketika dimulai dari M yang paling kecil, yaitu M sama dengan min 2, sampai dengan M yang paling gede, yaitu M sama dengan 2. Kemudian kita punya contoh 5.1.4. Sketsalah kurva X sama dengan 2T min 3, Y sama dengan 6T min 7, dan tentukan orientasinya. Penyelesaian. Dengan menyelesaikan, persamaan pertama untuk T diperoleh. Nah, jadi T yang semula seperti ini, kita ubah. X yang semula seperti ini, kita ubah menjadi T sama dengan. Jadi ini kita ubah ya. X sama dengan 2T min 3. Nah, seperti ini. Maka kemudian bisa kita pindah 3 min 3 ke sebelah kanan, maka menjadi X plus 3 sama dengan 2T, ya. Sehingga 2-nya bisa kita ubah ke sini jadi pembagian. X plus 3 dibagi 2 sama dengan T, ya. Atau seperti ini, T sama dengan X plus 3 dibagi 2. Kemudian, dari sini kita melakukan substitusi ke persamaan yang lainnya, yaitu persamaan Y. Y yang semula persamaannya 6T min 7, lalu kita ganti dengan T-nya yaitu X plus 3 dibagi 2, dikurangi 7, sama dengan 6 dibagi 2, itu sama dengan 3, 3 dikali X plus 3, itu sama dengan 3X plus 9, dikurangi 7. Jadinya adalah 3X plus 2. Ini ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 3X plus 2. Yang berupa garis yang ditunjukkan dalam gambar 5.7. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, proses eliminasi parameter menghilangkan informasi orientasi. Sehingga persamaan parametrik yang asli perlu dilihat untuk informasi itu. Arah pertambahan T ditunjukkan dalam gambar 5.7 yang ini ya. Dapat diperoleh dari persamaan asli dengan memperhatikan bahwa X itu bertambah apabila T itu bertambah atau bahwa Y bertambah apabila T itu bertambah ya. Ini cukup jelas ketika kita melihat berapa sih nilai X dan berapa nilai Y-nya, fungsinya ya. Jadi pasti akan bertambah. Coba kita ke bawah dulu. Nah, di sini langsung ada contoh sketsalah kurva X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T. 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi. Berarti T-nya ini adalah sudut yang dimulai dari T sama dengan 0 derajat sampai 2pi. 2pi itu 360 derajat. Di mana 0 kurang dari B kurang dari A. Dan tentukan orientasinya. Nah, seperti ini. Parameter T dapat dieliminasi dengan menulis, nah yang tadi X itu sama dengan A cos T. Ya, tadi itu kan X sama dengan A cos T. Coba saya tuliskan, X sama dengan A cos T. Nah, kemudian di sini itu diubah. A-nya pindah ke sebelah kiri menjadi X dibagi A sama dengan cos T. Begitu juga dengan yang Y. Tadi itu adalah Y sama dengan B sin T. Kemudian B-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi Y dibagi B sama dengan sin T. Nah, kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri, maka diperoleh. Nah, identitas trigonometri itu bunyinya adalah
cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Kalau cos T-nya kita dapatkan X dibagi A, maka cos kuadrat T adalah X min A dikuadratkan. Ditambah, kalau sin T itu sama dengan Y min B, berarti sin kuadrat T itu adalah Y dibagi B kuadrat sama dengan 1. Atau X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah yang dinamakan sebagai persamaan elips ya. Yang ini, persamaan elips. Elips itu berbeda dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu jarak dari titik pusat ke lingkarannya itu sama. Berapapun tuh sama nilainya. Atau nilai jari-jarinya itu selalu sama. Tetapi kalau elips itu bentuknya lonjong. Kurang lebih seperti ini. Ini elips ya. Atau seperti ini. Ini lonjong. Ya kayak timun, kayak pepaya gitulah. Tapi dalam bentuk dua dimensi. Nah, persamaan ini merupakan persamaan elips yang ditunjukkan gambar 5,8. Orientasinya itu berlawanan arah jarum jam dapat diperoleh dari persamaan-persamaan parametrik di atas dengan memperhatikan bahwa X sama dengan A cos T itu berkurang dari A ke min A ya. Ini jelas ya, kalau kita gambarkan nanti pasti akan berlawanan arah jarum jam. Jadi kurang lebih nanti mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah, ini jari-jarinya, ini A, yang di atas ini B. Nah, orientasinya itu adalah berlawanan arah jarum jam, seperti ini. Ini adalah titik awal, sekaligus sebagai titik akhirnya. Sama, di titik sini. Nah, kemudian, perhatikan di sini, diperoleh orientasinya berlawanan arah jarum jam dapat diperoleh dari persamaan-persamaan parametrik di atas dengan memperhatikan bahwa X sama dengan A cos T itu semakin berkurang dari A ke min A untuk T-nya itu sampai dengan pi dan kemudian bertambah dari min A ke A untuk pi sampai dengan 2pi. Ini jelas karena cos itu bernilai positif ya ketika ada di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga atau keempat sih? Keempat ya, cos. Sedangkan Y sama dengan basin T bertambah dari 0 sampai pi per 2 berkurang bla 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 dan seterusnya ya. Ini bisa kita gambarkan kalau pengen lebih jelasnya. Cuman akan memakan waktu yang cukup lama. Gambar 5,8. Oh ini ya yang di atas tadi. Nah ini dia gambarnya kurang lebih untuk persamaan elips. Jadi elips itu adalah bentuk dua dimensi dari lingkaran tetapi dia lebih lonjong. Kalau lingkaran itu kan semua jari-jarinya itu kan mesti sama. Tetapi kalau elips dia itu lebih lonjong. Ya, nggak rata lah. Jadi R-nya itu nggak sama. Di sini R-nya yaitu ada A dari 0 ke A, di sini juga pasti A ya. Di sini tuh min A nanti. Sedangkan ke bawah itu adalah B. Ya, jadi jari-jarinya itu tidak sama. Dan orientasinya itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Kurang lebih seperti itu ya Farhan ya. Sudah jam 5. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Mas.